Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau datangnya di awal itu namanya pendahuluan. Mas Immanuel dulu berprofesi sebagai driver ojol, kemudian menjadi ketum Joman, masih baik, mendapat kedudukan sebagai komisaris utama, lalu terakhir menjadi Wamenaker. Berbagai fasilitas ia dapatkan. Kenikmatan duniawi dia peroleh dengan mengkoleksi banyak kendaraan. Karena basicnya sebagai driver ojol, maka koleksinya juga kendaraan, bukan perhiasan, bukan barang antik. Tetapi oleh Tuhan, nasib itu sekarang berubah. Petaka datang ketika jabatan sedang diemban, terkena OTT oleh KPK yang membuat dia sengsara. Bagaimana nasib diri, bagaimana nasib keluarga. Semua aset yang dia kumpulkan akhirnya disita dan dipastikan dia akan meringkuk di sel penjara, di dalam bui, dengan berbagai fasilitas yang serba terbatas, dengan kenyamanan yang dulu ia peroleh yang tidak akan dia dapatkan. Ini pelajaran bagi kita semua agar tidak menyia-nyiakan jabatan, agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan. Menyaksikan kasus OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Wamenaker ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa menyakiti hati nurani masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari aset yang disita, ini jumlahnya sangat fantastis dan ini adalah barang mewah yang di luar dugaan. Saya yakin bahwa Immanuel Ebenezer mengumpulkan asetnya ini bukanlah sejak ia menjadi Wamenaker, tetapi mungkin beberapa tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa Immanuel Ebenezer adalah salah seorang ketua umum Jokowi Mania. Apakah kasus OTT ini ada kaitannya dengan kasus-kasus yang lain yang sedang ramai dibicarakan di dunia perpolitikan kita? Salah satunya misalkan kasus ijazah palsu atau kasus-kasus besar yang lainnya, termasuk adalah pemakzulan Wapres Gibran. Mungkin Anda semua para netizen itu bisa menilainya sendiri. Mudah-mudahan kasus ini adalah kasus murni di mana Wamenaker Immanuel Ebenezer itu telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan kita berharap ada ketegasan dari Presiden Prabowo untuk memberhentikan dia untuk meresapel Wakil Menteri karena sudah mencoreng kabinet merah putih yang ia pimpin. Dari peristiwa ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada idealisme yang idealis, kecuali adalah kepentingan. Bagaimana Ketua Joman itu dulu mati-matian membela Jokowi, kemudian yang tidak kita bayangkan sebelumnya, bahwa pada masa transisi, Immanuel Ebenezer ini berpindah haluan, yang kemudian diikuti oleh para kutu loncat yang lainnya, berpindah berbondong-bondong kepada Prabowo. Immanuel Ebenezer tidak mendapatkan apa-apa pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Kemudian pada periode kedua, baru Immanuel itu mendapatkan jabatan sebagai komisaris utama pada tahun 2021-2022. Tapi kemudian, di masa pemerintahan Prabowo, di masa kabinet Prabowo, Bang Noel mendapatkan jatah sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan dari permasalahan ini, saya hanya ingin menyaksikan. Satu, Presiden Prabowo memecat Wakil Menteri Tenaga Kerja Saudara Immanuel Ebenezer. Dan yang kedua, saya menunggu sikap Immanuel Ebenezer untuk mengundurkan dirinya. Dan kalau salah satu dari dua hal tersebut tidak terjadi, maka kepentingan kekuasaan, borok-borok pemerintahan, sengkuni-sengkuni dalam pemerintahan itu belum bisa dihilangkan. Dan satu sama lain itu saling membutuhkan. Penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar rupiah 178,7 triliun. Sebesar rupiah 178,7 triliun. Coba dikoreksi ini buat para guru bahasa Indonesia atau para ahli bahasa Indonesia. Ini bacaannya kok Pak Presiden sepertinya ada yang salah. Kenapa rupiahnya dibaca lebih awal? Kenapa tidak dibaca
178,7 triliun rupiah. Memang bukan hal yang besar, tetapi di telinga ini kok ada janggal gitu ya. Seharusnya itu di dalam teks, selain ditulis angkanya, itu juga ditulis dalam hurufnya, supaya membacanya di teleprompter itu tidak salah. Indonesia memang merdeka, Sur, tapi rakyatnya menderita. Sur, lebih baik Pasang bendera Belanda. Ini bukanlah lelucon, bukan untuk ditertawakan. Ini adalah protes yang harus diperhatikan oleh para pejabat, para elit, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Karena apa? Karena apa yang dia nyatakan itu adalah salah satu bentuk sarkas, salah satu bentuk kritikan yang sangat keras. Di hari kemerdekaan saja, mungkin dia itu tidak merdeka, apalagi di hari selain tanggal 17 Agustus. Masih banyak warga masyarakat yang merasakan penderitaan. Penderitaan melihat ulah para politisi, melihat ulah para elit, yang selalu mementingkan dirinya, mementingkan golongannya, mementingkan partainya, mementingkan kepentingannya. Sementara warga masyarakatnya diperalat, alih-alih berdalih kemiskinan, alih-alih akan disejahterakan, alih-alih akan diberikan penghidupan layak. Tapi kenyataannya, masih banyak warga masyarakat Indonesia yang tidur di kolong jembatan, di gubuk-gubuk yang reyot, di rumah-rumah yang bocor, rumah-rumah yang lapuk, dengan makan seadanya, dengan kerja seadanya, hanya untuk mencari sesuap nasi. Sementara elit di sana, para pejabat di sana, bergelimbang dengan kenyamanan, bergelimbang dengan fasilitas yang dikeruk dari rakyat. Semoga ini menjadi bahan refleksi untuk para pejabat, untuk kembali memikirkan niat mereka untuk memimpin negeri ini, untuk menjadi wakil rakyat di negeri ini. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Semoga di usianya yang semakin tua, para elitnya, para pejabatnya, para penguasanya semakin dewasa dalam berpikir, semakin bijak dalam bertindak, dan semakin adil dalam memberikan keadilan kepada warga masyarakatnya. 18 Agustus tahun 45. Kenapa 18, Abah? Salah itu. Nanti ketahuan, bisa ditangkap dan diseret ke kantor polisi. Ulangi lagi, Pak. 18 Agustus tahun 45. Bukan 18, Bah. Tak dulu mah, belum selesai dengerin. Jangan dulu protes, jangan dulu nyamber kayak bensin wae. Gini nih lagunya nih, dengerin. 18 Agustus tahun 45. Sekarang hari kemerdekaan kita. Sekarang tanggal 17 Agustus tahun 2025, tepat pada hari Minggu, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Oh, jadi begitu ya Pak Ahok ya? Kita naik kendaraan, kendaraannya kan dipajakin. Jalannya? Lewat jalan kena pajak. Terus kan kendaraan itu harus pakai bahan bakar, dipajakin juga. Isi bahan bakar kena pajak. Terus gaji yang diterima, itu ada pajaknya juga. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Terus kalau rokok, dipajakin juga. Oh ini bayangin ini, semua dipajakin. Saya kan tinggal di rumah Pak Ahok. Rumah dipajakin nggak? Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Tapi timbal balik kita apa? Saya sih jarang lewat jalan tol Pak Ahok. Itu kalau lewat, dipajakin juga. Jalan raya kita pun dijadiin tol harus bayar juga. Makan dipajakin nggak Pak Ahok? Makan juga kena pajak. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kalau semua dipajakin Pak Ahok, terus makna dari kemerdekaan itu apa? Mending kalau pajaknya itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya, untuk kesejahteraan warga masyarakatnya. Tapi kalau dikorupsi, ngeri negeri ini Pak Ahok. Hai, senangnya dalam hati, senangnya dalam hati. Hai, senangnya dalam hati, senangnya dalam hati.
Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Itulah slogan HUT RI yang ke-80 tahun 2025. Nah, namun slogan itu hanyalah slogan. Slogan itu hanya diberlakukan untuk rakyat, hanya diperuntukkan untuk rakyat. Bagaimana rakyat harus bersatu, tetapi para pemimpinnya, para mantan presidennya itu tidak mau bersatu. Terutama yang ini. Satu, ada Bu Megawati. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, ada Pak SBY. Mari kita bergandengan tangan untuk mengatasi permasalahan dewasa ini, menuju Indonesia yang makin baik dan makin maju di masa depan. Terus yang ketiga, ada Pak Joko Widodo. Oleh sebab itu, sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Jadi kalau yang ketiga ini bisa bersatu, bisa rukun, bisa hadir di sidang paripurna, bisa hadir dalam upacara HUT RI, alangkah indahnya. Mudah-mudahan di HUT yang ke-80 ini, demi kesejahteraan rakyat, demi Indonesia maju, mereka mau bersatu, mau berkumpul, duduk di barisan yang sama, duduk di kursi yang sejajar ketika minimal itu dalam menyambut HUT RI yang ke-80 ini. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Gini, Pak Jokowi itu masih presiden kan? Waktu menuntut. Nggak perlu saya jawab itu terus. Oke. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara, dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri. Ini di sini. Relawan. Bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih?